Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat teman-teman semuanya nih. Luar biasa ya, malam hari ini memang pada hari ini dari pagi sampai sekarang hujan ya, mungkin di seluruh kota Bandung ya kelihatannya ya. Kan di Harmoni sendiri dari pagi memang mendung, terus tadi jam habis asar memang turun hujan. Nah, ini ujiannya memang luar biasa mantap lah ya buat kita semuanya. Jadi hanya orang-orang yang memang memiliki impian yang kuat, memiliki tujuan yang kuat, yang dia terus menerjang semua halangan-halangan dan rintangan ya. Dan teman-teman semuanya yang pada malam hari ini sudah sampai di sini dan ikut belajar adalah bagian dari sekian banyak orang-orang yang sangat luar biasa. Tepuk tangan buat Anda semuanya. Nah, teman-teman semuanya, kita patut bersyukur ya, pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kenikmatan ya, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga bisa belajar rutin setiap hari Senin malam Selasa. Dan pada malam hari ini kita akan belajar di materi yang ke-9 dari 16 materi. Jadi gimana semuanya, semangat? Sudah pada ngopi? Udah. Nah ya, jadi khusus malam ini nih hidangannya disajikan di awal ya. Jadi boleh silakan sambil santai, sambil serius, sambil menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh Ibu Desi ya. Jadi santai saja, santai. Nanti kalau ada yang penting-penting dicatat ya, biar tidak tegang. Kita belajar mungkin sekitar 1,5 jam ke depan, siap ya? Nggak masalah ya. Jadi kalau biasanya kan setelah belajar baru ya. Nah sekarang ini spesial. Jadi jangan cuma dilihatin ya, tapi silahkan sambil makan, nggak apa-apa. Saya juga tadi udah makan di belakang ya. Comronya bukan enak. Ya, comronya enak, semuanya enak makanan hari ini ya. Ini luar biasa ya. Ada waluknya dari Banjar. Ya, nih. Oh ya, terima kasih buat Ibu Haji yang sudah bawa comro ya, buat makanannya. Buat Pak Asep, Jojo, terima kasih. Ini buah waluhnya ya. Ini sudah dimasak ya, ini sudah dirasakan sama teman-teman semuanya. Jadi ini semuanya makanan-makanan tradisional anti kimia. Wah, ya kan? Ya, oke. Nah, teman-teman semuanya, pada malam hari ini kita akan belajar materi kesempatan. Nah, kesempatan ini adalah salah satu dulu di awal yang membuat saya pribadi ini benar-benar sangat optimis, sangat yakin, serius menjalankan bisnis 3i Network ini. Jadi setelah saya melihat peluang, kemudian saya melihat sistemnya, saya belajar tentang bagaimana sih produknya, perusahaan, sistemnya, terus apa yang akan kita jual, dan saya di situ melihat sebuah kesempatan bahwa oh ya, bisnis ini memang bukan hanya layak untuk diperjuangkan, tapi saya harus memperjuangkan. Kenapa? Karena kesempatan yang seperti ini tidak datang 2 kali ya. Saat itu saya mikir, wah ini luar biasa banget ini, produknya, perusahaannya, sistemnya, ini kesempatan buat saya. Nah makanya karena saya ingin berubah menjadi jauh lebih baik secara ekonomi, maka saya kerjakan serius dan saya betul-betul menikmati atau mengalami ya apa yang akan nanti saya sampaikan ini. Jadi semua orang pasti gini ya, semua orang yang diinginkan pasti ada namanya waktu dan uang kan? Betul ya? Dan di sebelah kanan ada namanya waktu, ada namanya uang. Nah, ada orang-orang ya yang memiliki banyak uang ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang memiliki banyak uang, banyak waktu, tetapi uangnya tidak banyak. Ya. Ada nggak seperti itu? Ya. Waktunya banyak ya, waktunya banyak, bisa menikmati waktu, tapi uangnya nggak banyak. Ya. Jadi apa ya yang masuk dalam kategori ini? Pengangguran, orang yang kadang kerja, kadang enggak, kadang usaha, kadang enggak, lebih banyak nganggurnya daripada kerjanya, lebih banyak nganggurnya daripada usahanya ya. Jadi usahanya nggak banyak, kerjanya nggak banyak, nganggurnya banyak. Jadi akhirnya kan waktu sepanjang hari itu dari pagi mungkin sampai malam ya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, dia bingung mau ngapain ya, kemana-mana dia bingung, dia waktunya banyak tapi uangnya nggak banyak. Itulah pengangguran. Nah, ini kategori atau kelompok-kelompok orang pada umumnya ya. Jadi pengangguran, orang-orang yang nggak kerja, orang-orang yang tidak punya usaha, ini waktunya banyak tapi uangnya tidak banyak.
Atau ada juga yang waktunya nggak ada, ya. Waktunya nggak ada, uangnya juga nggak ada. Ya Pak ini. Waktunya habis, ya. Mungkin dari sepanjang hari, ya, dari mulai pagi sampai malam hari gitu kan. Sampai dia mau tidur lagi, bangun tidur, mau tidur lagi, ini dipakai untuk melakukan aktivitas, entah itu kerja, entah itu usaha. Tetapi hasilnya, ya, hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang waktunya dia keluarkan. Ya, jadi dia kerja pontang-panting, dia usaha sampai berjam-jam, bahkan puluhan jam, tetapi ya itu tadi tidak cukup untuk membiayai kehidupannya, bahkan kurang. Ya, nah contoh yang seperti ini banyak ya di sekitar kita ya. Jadi dia kerja mungkin satu hari itu bisa 8 jam, 10 jam ya. Tetapi begitu mendapatkan penghasilan, ini penghasilan tidak cukup untuk membiayai kehidupan dirinya dan keluarganya sehari-hari. Nah, mungkin ini bisa masuk kategori orang-orang yang bekerja ya, karyawan biasa yang mungkin gajinya masih di bawah UMR ya, atau bahkan UMR juga bisa ya. UMR juga mungkin masuk dalam kategori ini. Dia dihabiskan waktunya untuk bekerja, tetapi hasilnya untuk mencukupi kebutuhan kurang ya. Terus apalagi yang usaha, ya usaha yang kelas menengah juga enggak gitu kan, usahanya besar juga enggak, ya dia hanya keliling jualan, hasilnya enggak seberapa ya. Jadi dibanding dengan waktu yang dia keluarkan, yang dia barterkan itu hasilnya tidak sebanding ya. Ini mungkin para pedagang-pedagang kecil gitu kan, usaha-usaha kecil yang dia memang nggak kerja, dia bukan karyawan, ada aktivitas, ada usaha, cuma yang tadi usahanya itu tidak menghasilkan uang yang banyak ya, uang yang cukup, uang yang banyak ya. Nah, ini jadi masuk dalam kategori kedua, yaitu uangnya tidak ada, waktunya juga tidak ada. Kemudian ini ada yang waktunya nggak ada, uangnya banyak ya. Jadi uangnya mah banyak, tapi dia habiskan waktunya sepanjang hari, sepanjang waktu untuk bekerja mungkin, atau dia usaha gitu ya. Nah ini banyak sekali ya di sekeliling kita ya. Jadi secara finansial, secara keuangan dia nggak kurang ya. Dia punya segalanya, dia bisa beli, tetapi waktunya itu nggak ada. Bahkan untuk berkumpul dengan keluarganya pun sangat sedikit gitu ya. Bahkan bisa dibilang nyaris nggak ada waktu buat keluarganya. Ya, ada nggak yang kayak gitu? Banyak ya. Jadi dia sibuk bekerja, dia sibuk usaha ya. Waktunya nggak ada, uangnya banyak. Nah ini yang seperti ini juga tidak seperti yang diinginkan oleh kebanyakan orang. Misalkan teman-teman nih uangnya banyak, tapi waktunya nggak ada buat keluarga ya, buat main nggak ada, apalagi buat ngobrol dengan keluarga, bercengkrama dengan keluarga, nggak ada. Kehidupan seperti itu kira-kira enak nggak gitu? Nggak ya, nggak enak ya. Waktunya sih banyak, cuma kadang nanti banyak masalah. Wow, uang buat apa? Waktunya nggak ada kan gitu ya. Bahkan buat keluarga aja nggak ada. Nah, terus apa lagi? Nah, ini yang diinginkan oleh semua orang, yakin manusia normal itu pengennya pasti waktunya banyak, uangnya juga banyak. Nah, siapa yang waktunya banyak, uangnya banyak? Ya, ini ada juga, dia banyak juga di sekeliling kita, mereka yang mempunyai sistem, mereka pengusaha-pengusaha yang usahanya sudah jalan, yang dia tidak harus terlibat secara langsung di usahanya, tapi dia cukup membuat satu sistem ya. Mungkin di awal-awal ya dia menghabiskan waktu juga, cuma nggak lama. Dia membangun aset, dia membangun sistem, sehingga aset itu bisa produktif, bisa menghasilkan uang. Akhirnya waktu ya waktu yang dia keluarkan di awal, dia bisa menikmati di kemudian hari ya, membangun aset, sehingga aset itu bisa memberikan penghasilan setiap saat. Nah ini ada gambaran teman-teman semuanya ya. Jadi ini ada usaha ya, ada orang ya, ini usaha, yang namanya orang usaha pasti semuanya mengharapkan sebuah penghasilan ya, mengharapkan hasil. Nah ini ibaratkan kenapa ada diagram. Ini diagram ini dia mengerucut ke atas ya. Jadi ada orang-orang yang tadi masuk dalam kategori yang di samping ini, dia mungkin di awal-awal ya, dia bekerja keras ya, dia mungkin secara hasil tidak banyak ya, tetapi
dia terus membangun aset, dia terus bergerak. Nah ini yang kalau yang kuning itu di awal-awal mungkin dia hasilnya banyak, tapi semakin lama dia waktunya semakin habis. Nah di sini ini di awal-awal dia tidak kehabisan waktunya, mungkin tidak banyak seperti orang-orang pada umumnya yang dia keluarkan, tetapi semakin lama dia akan semakin punya banyak waktu dan punya banyak penghasilan. Nah ini orang-orang yang mereka memiliki namanya usaha yang bersistem atau bisnis yang bersistem. Nah, salah satu dari sekian banyak usaha yang bersistem, nah ini kebanyakan kan memang yang namanya usaha bersistem itu butuh modal yang besar, ya. Tapi ada salah satu jenis bisnis yang bersistem, yang membangun aset, yang tidak harus mengeluarkan yang namanya modal besar di awal. Ya apa itu? Yaitu namanya personal franchise, atau kita membentuk yang namanya network atau jaringan. Ya di awal-awal sedikit, ya mungkin di awal dari sendiri, berdua, lama-lama banyak, ya akhirnya bisa ratusan, 200, 400, dan eksponensial. Artinya tidak terbatas. Karena apa? Karena dia yang dibangun tuh aset. Nah pada akhirnya suatu saat orang-orang yang dia membangun network itu bisa memiliki yang namanya kebebasan waktu dan kebebasan uang. Jadi waktunya banyak, uangnya banyak. Itu yang namanya network membangun jaringan. Nah, dan ini juga salah satu saya pahami betul bahwa ya di awal-awal dulu saya pikir yang namanya jaringan, yang namanya network itu identik dengan sesuatu yang negatif pikir saya saat itu. Ya. Tapi begitu saya tekuni, ternyata bisnis ini bisnis yang luar biasa ketika kita bertemu dengan perusahaan yang tepat. Ya, perusahaan yang tepat, produknya yang tepat, kemudian sistemnya yang tepat. Ini benar-benar kita berjuang, tidak harus mengeluarkan banyak modal di awal, ya bahkan mungkin bisa dibilang bisa nyaris nol. Kita hanya modal kemauan, tapi suatu saat kita bisa punya aset bisnis yang dibangun di awal, kemudian bisa menghasilkan yang namanya passive income. Jadi inilah yang sedang kita kerjakan di sini ya. Jadi 3i Network adalah salah satu dari sekian banyak bisnis network ya. Network itu tidak identik dengan barang ya, belum tentu MLM, tapi network membangun jaringan. Nah, ini sudah banyak dari 3i Network sendiri sudah banyak membuktikan orang-orang biasa yang dia serius di awal mengerjakan dengan totalitas, akhirnya dia bisa menikmati yang namanya kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Ya, dan kita semuanya sekarang ada di sini ya. Jadi tepuk tangan buat kita semuanya ya. Sesuatu yang besar yang sedang kita kerjakan, proyek besar. Nah, ini teman-teman ya. Ini ada jenis penghasilan ya. Mungkin Anda bisa pilih di mana ya. Anda pilih yang mana nih? Ini ada tipe A ya. Ini bulanan ya. Ini per bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Ini ada tipe B, penghasilan yang tipe B, ada yang penghasilan tipe C. Mungkin misalkan tipe A nih, begitu Anda bekerja, punya penghasilan, di bulan pertama Anda bisa dapat untung atau dibayar 1 juta untuk tipe A. Ya, di bulan kedua naik lagi 100%, jadi 2 juta. Di bulan ketiga naik lagi 1 juta, 3 juta. Jadi setiap bulan itu naik 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Jadi di bulan kelima ini 5 juta. Sementara untuk jenis penghasilan yang B, ini di awal dia hanya dibayar atau mendapat keuntungan tuh 10 rupiah. Kemudian di bulan kedua 20. Di bulan ketiga baru 40 rupiah. Di bulan keempat baru 80. Di bulan kelima 160. Nah, sementara yang di tipe C, ini begitu masuk kerja, mungkin kerja atau usaha, ini langsung dapat penghasilan 10 juta. Ya, di bulan pertama langsung dibayar 10 juta. Di bulan kedua 10 juta, bulan ketiga dan seterusnya 10 juta, 10 juta, 10 juta setiap bulan. Nah, buat Anda nih yang di sini kira-kira pilih yang mana? Tipe A, B atau C? B. Yang A mana yang A? B. Ada yang A nggak coba? Yang A. Jadi setiap bulan naik sejuta setiap bulan. Taruh di A. Ada lagi? Ada lagi yang A? Coba ada nggak yang tipe A ada? Nggak ada? Yang B? Nah, yang B, yang lain. Yang C, Mas Arikin yang mana? Yang B, yang A? Yang B. Ini yang B sedikit, cuma 10. Ini udah begitu masuk
1 juta. Apalagi tipe C, begitu masuk udah langsung dapat 10 juta. Ini tipe C, yakin gak ada yang minat? 10 juta sama 10 itu kecil banget, jauh. Yakin? Kang Rudi masih bertahan yang A? Yang A, yang B atau yang C? Yang B. Enggak, sama Rudi, Rudi. Hah? Pindah, udah pindah nih. Udah mulai terpengaruh. Ini benar, yang B, yang A, yang B atau C nih. Tipe kalau misalnya punya penghasilan tuh mau tipe yang A, tipe yang B atau tipe C? Yang aja. Hah? Yang A aja. Oke, selain Kang Rudi ada yang A? Nggak ada. Ini nggak ada yang minat 10 juta? Kang Yayan nggak mau begitu dibayar masuk kerja langsung 10 juta, bulan depannya 10 juta. Tipe karyawan. Tipe karyawan. Oh, tipe karyawan tak tahu aja. Oke ya. Kita lihat ini di bulan pertama memang masih belum ada apa-apanya ya. Paling besar ini. Ini berarti kalau 5 bulan itu udah 50 juta. Ini 1 2 3 4 ini berapa juta nih? 15 juta, ini baru 160 rupiah perak. Ya. Jadi nggak ada apa-apanya yang tipe B. Yakin masih milih yang B? Nggak dapat duit, nggak ada duitnya. Apalagi timbang C. Yakin? Nah ini ya, di 11 bulan kemudian yang tipe A ini udah di bulan ke-11 sudah 11 juta setiap bulan. Tipe B ini baru 10.240. Yang tipe C ini udah 10 juta. Berarti kalau misalkan 11 bulan dia udah dapat 110 juta. Kalau yang ini, yang tipe A, berarti berapa? Sekitar 20, separuhnya ya, ini 10 juta, 11 juta, 9 ini, jadi setiap bulan tuh naiknya sejuta. Masih bertahan yang A? Pak Rudi masih A? Masih bertahan A? Masih. Jauh, hah? Kok yang B ini nggak konsisten banget? Ini benar yang A atau yang B? Atau yang C? Integritas soalnya nih ya. Konsisten. Kalau dia yang A atau yang B? Masih yang A atau yang B? Pindah. Atau pindah ke C aja? Ini udah banyak. C mah tetap aja stabil 10 juta gitu. Yang mana? Bingung. Enggak, ini kira-kira nih. Sok yang mana? Masih yang A ya? Masih. Yang B mah kecil, cuma 10.000. Di bulan 11 baru 10.000. Yang B ya. Jangan pakai A, Pak Rudi. Jangan pakai A, harus mantap. Yang B apa yang A? Yang A apa yang B? Yang Bule ini yang A sudah pindah? Yang lain? B. Yakin masih milih yang B? Ini lihat. 30 bulan kemudian. Berarti 30 bulan itu berapa tahun? 2 tahun setengah ya. 2 tahun setengah kemudian. Untuk orang-orang yang milih A, di bulan ke-30 ini 30 juta setiap bulan. Wah, gede banget. Ya. Di yang B ini 1 bulan sudah berapa ini? 1, 2, 3, 10 miliar. Ternyata sebulan. Yang C 300 juta. Ya. Nah, ternyata walaupun di awal-awal sedikit, untuk penghasilan tipe B lah yang akhirnya dia menjadi penghasilan yang terbesar di antara tipe A, tipe B dan tipe C. Luar biasa. Tepuk tangan buat yang pilih B ya. Ya, kenapa seperti itu? Ya, karena ini adalah kelipatan eksponensial. Nah, kita melambangkan apa nih? Kalau pekerjaan tipe A adalah konvensional, ya konvensional. Sementara tipe tipe C adalah karyawan. Nah, tipe B pekerjaan yang B ini adalah network marketing atau membangun bisnis atau jaringan. Luar biasa ya, tepuk tangan. Ternyata profesi kita di sini ya. Jadi memang di awal-awal itu secara nominal itu kita nggak dianggap. Ya, makanya banyak orang-orang yang tidak bertahan di sini karena memang di awal-awal nyaris nggak ada hasilnya. Ya, jadi lebih banyak investasi waktu, ya, lebih banyak investasi uang mungkin, ya, waktu, tenaga dan uang itu lebih banyak dibanding dengan tipe yang A dan B. Secara hasil ini sampai di bulan ke-20 aja belum ada hasilnya, masih kalah jauh gitu ya. Tapi ketika lama-lama dia tetap konsisten, ini udah mulai kelihatan setelah 3 tahun. Setelah 3 tahun, orang-orang yang dia tetap konsisten dengan menjalankan yang pekerjaan tipe B atau network marketing, dia akan menjadi
orang-orang yang sangat luar biasa dengan bayaran yang jauh melebihi dari karyawan konvensional, apalagi karyawan. Dan ini yang sedang kita perjuangkan adalah penghasilan dengan pekerjaan B, yaitu network marketing. Ya. Nah, ini yang dulu membuat saya ini sangat serius. Ya, saya memang berani tidak, bahkan berani tidak dibayar di awal. Karena yang sedang kita bangun adalah aset yang produktif gitu ya. Beda kalau di sini, ini memang kelihatannya tenang, sejuta, cuman ya nggak ada penghasilannya itu, nggak ada peningkatan yang besar. Apalagi yang tipe karyawan, dia tetap stabil, bahkan nanti ketika sudah tidak lagi terpakai tenaganya, sudah tidak bekerja, yang tipe C ini bahkan stop, nggak punya penghasilan. Ini kan ngeri ya. Jadi pada akhirnya malah pada masa-masa tuanya orang-orang yang dia memilih pekerjaan C, yaitu karyawan, itu malah justru kebanyakan ketika pada saat dia masih sehat, masih produktif, dia tidak menyempatkan untuk berinvestasi, maka sudah dipastikan masa tuanya dia akan sengsara, akan menyedihkan. Itu banyak yang kita lihat sekarang ya. Ya pada saat masih muda sih ya oke lah ya, masih punya penghasilan, tenaga masih kuat, masih bekerja. Ya bahkan orang-orang yang tiba sini kebanyakan dia merasa terlena, merasa nyaman ya, padahal tidak aman ya. Dia merasa nyaman saja dari kondisi seperti ini. Diajak bisnis nggak mau, diajak ini nggak mau, diajak berinvestasi nggak mau, dia masih mengandalkan tenaga, bahkan kadang sering malah mencemooh orang-orang yang dia menjalankan pekerjaan tipe B. Tapi pada akhirnya ketika waktu tetap berjalan, orang-orang yang konsisten di pekerjaan B ini justru akan jauh melampaui penghasilan orang-orang yang punya penghasilan tipe A dan tipe C gitu ya. Dan saya yakin ya, saya dengan Anda kalau serius ya konsisten, ini sudah bertemu dengan satu perusahaan yang besar, perusahaan yang tepat, Salim Group, sistem yang luar biasa, terbukti dan teruji, dan yang paling penting produknya. Produk kita adalah tabungan ya. Jadi tidak ada orang, tidak pernah dengar sejarahnya orang menjadi miskin ketika dia banyak tabungan. Ya kan? Coba ya? Pernah dengar nggak orang miskin karena banyak tabungan? Nggak ada ya? Oh itu Pak Haji Asep sekarang miskin kenapa? Tabungannya banyak. Enggak kan? Pak Asep Jojo sekarang miskin kenapa? Tabungannya banyak. Nggak mungkin kan? Jadi yang kita bayarkan itu kelihatannya memang pengeluaran. Ya setiap bulan kita mengeluarkan entah itu 3,5, entah itu 700, entah itu 1 juta. Kelihatannya kita mengeluarkan kayak sayang. Tapi sebenarnya kita sedang berinvestasi untuk masa depan kita. Jadi kan luar biasa ya. Dan itu yang tidak banyak dipahami oleh orang-orang yang nggak ngerti di luar sana. Dia sayang mengeluarkan uang yang tidak besar, ya 3,5, ya 700, 1 juta, tapi dia sekarang ada yang 2 juta ya, yang untuk yang punya penghasilan lebih, tapi masa depan terjamin gitu. Ya ini luar biasa sekali bagi kita ya. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, karena gini. Jadi ibarat tadi yang konvensional dan pekerjaan itu adalah cara menghasilkan uang. Jadi kayak caranya itu kayak seperti ini ya, cara menghasilkan uang, cara seperti cicak. Ya, cicak itu kan dia dalam mencari makan itu sekali dia dapat sudah, ya kan? Dia kan mencari makan. Ya, dia mencari makan, kalau udah dapat ya sudah selesai, dia tenang lagi. Nanti lapar lagi, dia cari lagi, lapar lagi, dia cari lagi. Ya, ini sifatnya cicak seperti itu. Sama seperti orang bekerja, nggak punya uang, dia kerja, dapat uang. Nggak punya uang, dia kerja. Kalau dia nggak kerja, ya nggak dapat uang. Usaha konvensional juga sama. Dia usaha, dia dagang, dia keliling, dapat duit. Nggak dapat duit, nggak dagang, ya dia nggak dapat uang. Contoh kayak misalkan di sini Mas Ardi kan pengusaha martabak. Ya, kalau misalkan martabaknya tutup sehari, dapat uang nggak Mas? 2 hari. Apalagi seminggu boro-boro ya. Orang sehari tutup aja nggak dapat duit, ya kan? Kan sama seperti kayak cicak gitu, ya dalam mencari makan. Nah, beda seperti ini ya, laba-laba. Ya, dia dalam mencari makan itu dia membangun dulu sarangnya, ya kan? Di awal-awal, kalau di awal-awal mungkin ya, kalau cicak tahu bahasanya dengan binatang, dia akan ditertawakan. Ngapain ente kan bagi bikin sarang kayak gitu, mending nggak saja langsung dapat gede, ya kan?
Nah, tapi kalau laba-laba ini dia bisa berpuasa berhari-hari dulu, dia nggak dapat makanan. Dia kenapa? Karena yang dia lakukan adalah membangun jaringan, membangun jaring gitu, ya. Nah, kadang jaringan belum sempurna, ini sudah dirusak, ya, mungkin sama binatang yang lain atau mungkin sama manusia gitu kan. Sering nggak kayak gitu ya? Saya di depan ada tuh, saya pagi-pagi ya, sore, wah ini ada jaring nih, ada jaring laba-laba, saya rusak lagi. Tapi pagi-paginya sudah ada lagi gitu. Berarti malamnya dia bekerja ya, bangun lagi. Itu di situ tuh di atas kolam. Ini sifatnya dia nggak peduli, begitu ada yang rusak dia bangun lagi, dia bangun lagi. Nah, ketika ini sudah terbentuk sempurna jaringan ini, dia kan tinggal santai. Ya, ada lalat, ada nyamuk, ya, dia nyangkut di sini, dia tinggal makan, ya kan? Dia tinggal, kalau misalkan bahasa kitanya, dia bisa berkomunikasi dengan cicak. Wah, ngapa lu masih cari makan? Mendingan saya jangan enak-enakan seperti ini, ya kan? Tinggal duduk manis, tinggal nunggu, tapi makanan sudah datang dengan sendirinya, ya, luar biasa. Karena membangun aset, ya. Jadi, nah, cicak itu membarterkan waktu untuk mendapatkan makanan, ya kan? Cara kerja laba-laba, dia menggunakan waktu untuk membuat sarang yang menjadi penjaring makanan, gitu, ya. Itulah bedanya cara kerja. Kita juga sama nih, ya, sebagian mungkin masih bekerja ya di sana, ya, dengan kayak seperti cicak cara mencari makan, membarterkan waktu. Anda bekerja, ada usaha, tapi di samping usaha Anda juga sedang membuat yang namanya aset. Seperti sekarang, ya, kebanyakan di luaran sana orang-orang yang dia merasa nyaman, dia begitu selesai bekerja ya sudah tidur, ya kan? Diajak bisnis, ajak usaha, dia nggak mau, wah capek lah, ya, mending buat besok aja kerja. Atau dia kadang malah menasehati kita, udah nggak usah kayak gitu-gituan, udah mending kerja yang pasti-pasti aja, ya, usaha yang pasti-pasti aja. Berangkat pagi, pulang sore, ada kantornya, ada usahanya, ada tempatnya, dapat duit, gitu kan? Atau dagang kayak saya nih, saya dagang dapat duit. Ngapain kayak gitu-gitu, ya? Ya, melakukan kayak nggak jelas, jualan nggak ada produknya, ngumpul-ngumpul begini-begini, gitu kan? Ada kayak gitu, gokron, ngapain kayak gitu, ya kan? Nah, orang-orang yang gitu dipahamkan juga nggak mau biasanya, ya, dia menasihati kita. Tapi sebenarnya kalau kita yang tahu sekarang nih, apa yang sedang kita perjuangkan coba sebenarnya? Ingin sesuatu yang luar biasa kan? Sesuatu yang besar ini. Cuman mereka aja yang nggak tahu, mereka aja yang nggak ngerti bahwa kita sedang memperjuangkan sesuatu yang besar, ya. Nah ini, jadi insya Allah nih ya, ketika kita tetap bertahan, kita tetap bersabar, kita tetap belajar konsisten, dan kita tetap bergerak, yakin suatu saat kita akan menikmati banyak waktu dengan menikmati banyak uang, ya. Ini luar biasa, ya. Kenapa? Karena kita punya aset produktif, ya. Jadi bisnis yang sedang kita bangun tuh aset produktif gitu. Mereka terus bekerja, kita sudah tinggal menikmati yang namanya hasil, ya, walaupun secara fisik kita tidak terlibat langsung saat itu.